Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahbat Official. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas atau sharing terkait rawatan burung kenari usia 5 bulan. Saya akan memberikan 5 langkah sesuai dengan pengalaman saya agar kenari nantinya di umur yang sudah dewasa itu dapat menjadi kenari yang prospek, teman-teman. Karena pada dasarnya kenari usia 5 bulan itu sudah mulai mecah suara, teman-teman. Maka dari itu menurut saya perlu adanya rawatan yang lebih dari usia di bawah 5 bulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah pengembunan. Untuk kenari usia 5 bulan ke atas, menurut saya sudah boleh atau sudah mulai bisa untuk diembunkan. Kenapa? Karena untuk kenari yang usia 5 bulan ini sudah mulai memecah suaranya, teman-teman, atau ngeplong. Nah, jadi sudah boleh diembunkan. Nah, untuk apa diembunkan? Itu untuk merangsang kenari agar lebih gacor, agar lebih rajin lagi untuk ngeriwiknya, untuk belajar ngeplongnya. Selain itu, di usia 5 bulan ini kenari juga masih nyulam sebenarnya. Nah, untuk pengembunan juga bisa merangsang atau membantu untuk cepat proses nyulamnya, teman-teman. Kemudian untuk waktu pengembunannya itu disesuaikan di daerah, teman-teman. Nah, pokoknya jangan terlalu pagi. Maksudnya ketika cuaca itu sudah mulai terang, teman-teman. Jadi tidak terlalu gelap. Karena dikhawatirkan jika masih terlalu pagi, cuaca masih gelap, nah itu dikhawatirkan nanti masih banyak nyamuk ya, teman-teman. Di sini ketika pengembunan, jika teman-teman ada yang punya kenari yang sudah gacor, nah itu diusahakan ikut diembunkan juga, teman-teman. Nah, biar membantu kenari paut belajar mecah suaranya. Nah, tapi harus diberikan jarak dan sekat. Jaraknya kalau bisa yang jauh, yang penting masih terdengar suaranya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Ketika sudah mulai ada sinar matahari, ini langsung saya umbar, teman-teman. Nah, ini disesuaikan ya di daerah teman-teman. Pokoknya dalam keadaan kondisi yang normal, jadi tidak mendung dan matahari muncul pada saat cuaca yang cerah. Untuk pengumbaran sekaligus penjemuran ini dilakukan seminggu itu 2 kali saja. Nah, sisanya nanti dijemur biasa saja tanpa diumbar. Nah, itu dilakukan selama 30 menit semua, teman-teman. Cara ini dilakukan untuk membuat kenari itu fisiknya bagus, teman-teman. Nah, jadi ketika nanti sudah ngeplong atau sudah dewasa, kenari itu suaranya bisa maksimal, teman-teman. Durasinya panjang dan volumenya juga keras. Bagi teman-teman yang poliernya atau umbarannya itu seperti punya saya, jangan digerakkan ya, teman-teman. Jadi biar anteng aja. Nah, kalau kenarinya nggak mau mandi, nggak usah disemprot, teman-teman. Jadi yang penting disiapkan untuk minum atau mandi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini dulu ya, teman-teman. Nah, dilakukan umbaran sejak usia 5 bulan ini juga dapat melatih burung agar pintar, teman-teman. Nanti ketika udah dewasa, jadi akan mudah untuk memasukkan burung ke polier dan memasukkannya lagi ke kandang itu jadi mudah. Nah, sekarang setelah dimasukkan ke kandang lagi, tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah pemberian pakan dan EF, teman-teman. Nah, untuk pakan saya menggunakan settingan yang rendah ya, teman-teman. Nah, kenapa pakai pakan yang rendah? Itu karena menurut saya kenari usia 5 bulan ini udah mulai dewasa ya, teman-teman. Udah mulai mecah kan. Nah, nanti ketika udah dewasa itu jadi tidak terlalu birahi, teman-teman. Nah, kalau udah disetting dari usia 5 bulan ketika mau mecah suara ini
diberikan pakan yang rendah, nantinya di usia dewasa dia akan stabil teman-teman birahinya. Tapi kalau untuk EF saya tetap menggunakan yang tinggi, karena untuk kenari di usia ini tetap membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mendongkrak kenari agar bunyinya itu rajin teman-teman. Jadi seperti halnya manusia ketika belajar ngomong atau belajar bicara, pasti akan lebih baik jika dilakukan sesering mungkin. Selanjutnya yaitu pemasteran teman-teman. Nah, pemasteran juga masih tetap dilakukan di usia ini ya teman-teman. Kalau untuk pemasteran biasanya saya lakukan sesering mungkin teman-teman, tetapi jangan lama-lama. Maksudnya gini, seperti tadi pas waktu pengembunan itu juga sudah termasuk pemasteran, karena ada kenari yang gacor yang saya keluarkan yang juga bunyi teman-teman. Jadi kenari pautnya bisa dengar suara yang udah gacor. Nah, kalau teman-teman ada kenari yang gacor sih itu poin plus ya. Jadi bisa untuk pemasteran di waktu kapanpun. Nah, tapi untuk kenari yang dewasa sebisa mungkin jangan ditaruh di satu ruangan, karena nanti bisa menaikkan birahi yang udah gacor teman-teman. Nah, itu disayangkan ya, nanti kalau udah gacor terus rajin bunyi tapi malah birahi, nah nanti repot teman-teman. Nah, selain waktu pengembunan, nah itu juga saya berikan pemasteran ketika diangin-anginkan setelah diberikan pakan teman-teman. Nah, itu saya pemasterannya pakai MP3. Pakai MP3 juga efektif menurut saya, tetapi ya lebih efektif kalau pakai burung asli atau burung yang sudah gacor. Untuk paut usia segini usahakan taruh di tempat yang terang ya teman-teman. Boleh di luar ruangan kalau memang aman, kemudian boleh juga di ruangan, tapi sebisa mungkin ruangan yang terang, karena kenari kalau kondisi tempatnya itu terang biasanya akan bunyi teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk kenari agar sering untuk belajar pecah suara. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kita wajib membersihkan setiap sore ya teman-teman. Setiap sebelum kita kerodong di malam hari untuk burung istirahat, itu harus kita bersihkan terlebih dahulu, karena kebersihan kandang ini merupakan hal yang sangat penting untuk kesehatan kenari dan kenyamanan kenari yang kita pelihara. Nah, jadi itu ya teman-teman, 5 langkah yang menurut saya perlu dilakukan untuk merawat kenari di usia 5 bulan ke atas sampai nanti akhirnya sudah ngeplong. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kenari teman-teman kicau mania semua. Dan jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Salam kicau mania.